Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Siti Larasati dengan NPM 2021 145701 akan membahas ontologi sebagai pengembangan ilmu dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen Bapak Anco Esos IMPD. Prinsip filsafat terbagi menjadi tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri merupakan wujud dari sebuah ilmu, epistemologi merupakan proses untuk mendapatkan ilmu, dan aksiologi adalah manfaat dari ilmu itu sendiri. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ontos dan logos. Ontos memiliki arti segala sesuatu yang memiliki wujud, dan logos berarti ilmu. Jika diartikan secara menyeluruh, ontologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Menurut ahli, Aristoteles yang pertama, ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada sebagai hal ada, atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubungan dengan objeknya. Sedangkan menurut Bakhtiar, berpendapat bahwa ontologi adalah ilmu yang mengenai hakikat yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada, yang merupakan realita baik dalam bentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dalam kaitannya dengan ilmu, aspek ontologi mempertahankan mengenai objek yang mampu ditelaah secara keilmuan. Dua jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, itu dengan menanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Dan untuk kualitatif, itu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna hijau dan bunga mawar yang harum. Dasar ontologi ilmu. Ilmu mempelajari berbagai jenis dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yaitu orientasi terhadap dunia empiris. Lalu ada asumsi. Untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Asumsi harus relevan dengan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus didasari telaah ilmiah. Asumsi harus disimpulkan dan keadaan sebagaimana adanya, bukan seharusnya. Asumsi ini mendasari telaah moral. Secara ontologi, ilmu membatasi masalah yang kaitannya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Ontologi sebagai pengembangan ilmu. Pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Contohnya, antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Contoh ontologi dalam pengembangan ilmu. Ontologi dalam bidang biologi. Misalkan, kita ingin mengembangkan tentang spesies hewan. Ontologi dapat mencakup konsep-konsep seperti klasifikasi taksonomi, karakteristik fisik, habitat, perilaku, dan hubungan evolusioner spesies. Ontologi akan membantu para peneliti dalam berbagai bidang biologi seperti konservasi satwa liar, studi ekologi, atau genetika. Ontologi dalam bidang ekonomi. Ontologi berdampak pada kesejahteraan umat manusia dan bisa diambil suatu kebijakan yang tepat. Mempersiapkan kondisi ekonomi yang kuat, perlu dilakukan kebijakan perekonomian.
Ya, sekian dari saya pembahasan tentang ontologi sebagai pengembangan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.